Streaming short series RCTI Plus gratis. Ya sedih ya, aku turut berduka cita juga atas meninggalnya Yeye. Mana sebentar lagi juga kan akan ada acara besar ya. Yeye juga mau ulang tahun tadinya, makanya aku kaget banget sih dan sedih banget sih. Sebelumnya udah secara pribadi atau gimana dok? Ketemu baru beberapa kali sih ya, mungkin ada sekitar 3 atau 5 kali ya ketemu ya. Belum banyak interaksi sih, tapi sudah kenal. Tapi melihat sosoknya seperti apa mungkin di masa Orangnya baik banget, sayang banget dengan Sarwenda. Kalau aku sih jarang ngobrol lama dengan beliau, tapi kalau aku menilai orang tua itu selalu nilai dari anaknya sih. Dan aku ngerasa itu Sarwenda dengan Wendy adiknya itu orang baik. Biasanya kalau orang baik, anaknya baik, orang tuanya juga pasti baik, papa mamanya baik pasti. yang ngeliat ketegaran Sarwenda dan Wendy gimana tadi di dalam mungkin tegar gak sih mereka untuk menghadapi? Aku ngerasa Sarwenda dengan Wendy sudah mulai bisa nerima ya. Kalau hari pertama kan aku ngeliat mukanya lusuh banget, stres banget ya. Aku juga kan aku di Palembang ya, kebetulan lagi ada acara nggak bisa langsung ke sini. Aku sedih sih ngelihatnya juga Sarwenda kan sedih banget ya. Tapi ternyata sekarang sudah cukup bisa nerima. Jadi melihat anak-anaknya juga dengan anak-anak Sarwenda, mungkin gimana kau ngeliatnya kok anak-anaknya? Iya tadi diceritain katanya sedih banget, nangis-nangis terus ya sampai sekarang. Ngomong tadi cerita apa aja kok kalau boleh tahu sama Ciwen? Sebenarnya kan Pak Yeye ini mau ulang tahun ya tanggal 18 nanti. Sarwenda itu udah mulai dari bulan lalu sudah hubungin saya minta bantu untuk ngerayain ulang tahun papanya di tempatku di Lighthouse di Superhouse Satrio. Minta bantuin, minta diskon, bikinin acara besar karena Yeye memang pengen bikin acara yang besar. Sudah dibuatin tuh, jadi tanggal 18 sama bulan depan juga untuk Nainai, untuk mamanya Sarwenda juga dibikinin acara. Jadi sudah disiapin semua, bahkan Yeye-nya katanya juga sebelum masuk rumah sakit sempat fitting jas. Jadi memang pengen bikin acara ulang tahun besar. Gara-gara ngelihat kemarin kan aku launching Duster Sarwenda di Super Live House, jadi kayak Yeye-nya bilang, aku juga pengen bikin acara ulang tahun sebesar ini, pengen sebagus ini, pengen di tempat yang sama. Oke, semua sudah disusun. Makanya aku juga cukup sedih sih, karena sudah disusun semuanya, tanggal 18 nanti sudah disiapin semuanya. Sampai baju pun, jas sudah disiapin. Dan kata Sarwenda juga beliau sekarang pakai jas yang di fitting itu. Dok, ulang tahun yang keberapa mungkin dok biar lebih spesial? Kalau aku nggak salah 65 tahun ya? 65. Kalau aku nggak salah ya, tanya dengan Sarwenda mungkin kalau detail. Apa mungkin melihat Sarwenda didampingi sama Gio mungkin seperti apa? Bahagialah kalau itu. Kalau orang lagi sedih kan yang paling penting tuh dikelilingin oleh orang-orang yang sayang dengan dia ya. Ada Gio yang bisa temenin ya, saya senang. Oke? Mungkin ucapannya dok. Saya ngucapin selamat saya turut berduka cita atas meninggalnya Yeye, papanya dari Bunda Sarwenda. Mudah-mudahan keluarga besar ditabahkan dan Yeye juga diterima di sisi Tuhan. Update soal yang dok itu bagaimana tuh? Gak ada lah, ini lagi berduka, ngapain kita update dia? Nggak mungkin sedikit aja kok gitu perkembangannya sejauh ini semana sih tuh? Nggak tahu, aku masih di proses hukum ya. Aku juga masih nungguin Jaksel kayak gimana. Terakhir kan disita ya, tapi aku belum tahu penentuan terakhirnya bagaimana. Mengenai dokter yang udah tersangka gimana kok? Wah, serahkan ke hukum aja sih. Kalau memang dia salah ya silakan dihukum. Kalau misalnya dia nggak salah, ya memang harus dibebaskan gitu. Tapi sempat tahu nggak sih dokter akhirnya jadi Di mana? kabarnya? Oh ya, lagi. Serius ini, bukan gue pura-pura. Jadi tersangka lagi? Kabarnya gitu juga. Di mana? Di kasusku atau di Polda Metro? Kasus baru kayaknya. Kasus baru lagi. Turut bersedih dan berduka cita. Sebagai teman sejawat saya turut bersedih dan berduka cita. Bersuka cita ya? Duka cita. Salah ngomong deh gue. Dok mungkin mengenai katanya ada mantan karyawan yang bilang puasan kosmetik itu gimana mungkin dok? Oh itu mana nggak ada lah. Itu sangat mengada-ngada sekali. Kan sudah dibongkar kan oleh Mbak Fitri katanya beliau dibayar oleh brand H tuh 800 juta ternyata. Dibayar berapa? Gimana mungkin dok? Setelah Di Kak Fit ada bilang
Tuh. Kak Fit ada bilang, aku nggak lihat, tunjukin ya. Dibayar 800 juta oleh brand H katanya. Untuk diduga dibayar oleh brand H 800 juta untuk bahas angkat mantan karyawan. Aku nggak tahu ya dia dapat duit itu atau enggak. Sama juga ngangkat yang oplosan brand H tersebut. Ya. Dok, gimana sih? Padahal kan sebenarnya kan ada pengakuan, juga skincare polosan. Makanya saya juga sempat bingung ya, kenapa skincare polosan sudah ada pengakuan juga di kantor polisi bahwa dia memang ada hidroquinonnya, tapi kok tiba-tiba melakukan perlawanan seperti sekarang ya. Ngapain dibela lah kasar ngomong kalau sudah abal-abal kan. Tapi ternyata memang ada bayaran, katanya sih 800 juta. Dok, gimana sih dok, ini kan semakin kian memanas dulu nih untuk ya segala macam urusan ya skincarean gitu. Gimana dok tanggapannya sejauh ini? Aku nyerahkan ke proses hukum aja sih. Kalau sudah kayak gini serahkan proses hukum semua. Kayaknya sebentar lagi sudah akan selesai sih. Harusnya. Dok, mohon maaf begini, karena dugaan BRL katanya suka main maaf perempuan, terus belikan rumah dan mobil, itu gimana dok? Saya pikir itu juga kayak gimana ya aku ngomongnya, gosip yang ngapain harus ditanggepin ya. Aku capek sih nanggepinnya kayak gituan punya. Karena orang kan bisa ngomong apa aja ya. Dan aku juga bingung mau ngomongnya dia juga siapa, istriku aja nggak ribut. Nah, dari istri ada tanggapan nggak sih mengenai hal itu? Ada dugaan-dugaan? Iya kak, banyak Kan kabar gosip miring doang lah ya. ya. Gosip doang ya. Iya. Mana buktinya? Istriku aja nggak ribut, kok dia ribut dengan aku. Dia sudah kayak ngalang-ngalain istriku aja kayaknya. Tapi kakak gimana sih kak? Kadang suka panas juga nggak sih, maksudnya melihat mendengar gosip-gosip ya bisa dikatakan kabar burung kayak gitulah. Apa lebih ke yang nggak mau peduli aja sih sebenarnya? Aku jarang ngeliatin media sih sebenarnya, media sosial. Jadi nggak terlalu update sebenarnya apapun yang ada di medsos gitu loh. Mungkin gini ya, Iya. kita juga sudah menyadarin bahwa saya mungkin salah satu public figure yang apapun bisa diberitakan. Isu tentang apapun kayak tadi ya, tentang skincare oplosan bisa diberitakan, tentang hal-hal apapun ya bisa ngomongin orang ya, saya pikir ya. Dan ke depan juga pasti ya, resiko itu bisa ada. Ya paling penting kan saya tidak melakukannya, saya nggak seperti itu. Jadi untuk apa saya tanggepin? Dan juga kan yang ditunjukkan tidak menunjukkan bukti, nggak menunjukkan apa-apa. Jadi berusaha merusak kredibilitas aja ya. Aku nggak tahu tujuan dibalik itu. Ya udah, sabar aja. Kalau bisa dilaporin kita laporin. Pokoknya jangan ada yang macem-macem berarti ya dok ya. Ya kan kalau sudah kurang ngajar banget ya kita laporin. Saya juga bukan orang baik dan orang sabar yang dipojokkan, dikata-katain atau difitnah terus dia juga ya monggo, nggak kayak gitu juga kali. Kalau bisa dimaafin dimaafin. Tapi kalau sudah keterlaluan ya kita laporkan, dah kayak gitu aja. Kan kasus ini kan sebenarnya beliau sudah dilaporkan. Kalau ditanya kenapa nggak dilaporin? Oh sudah dilaporin, tunggu aja. Kalau memang dia nanti jadi tersangka atau ditahan ya mungkin itu adalah karma apa yang dia buat. Dah gitu aja saya pikir. Tadi juga saya baru dikabarin, jadi intinya ya kita nunggu huru hara dulu selesai, ya kita lebih baik di cancel dulu semua. Kalau memang karena lagi rame, isunya seperti apa mungkin? Lagi rame dan kita juga pengen suasananya clear dulu dan pengen dapat jawaban dulu kali ya. Soalnya kan ini kan terkait nama brand juga, jadi ya kita cancel dulu untuk sementara. Artinya khawatir takut merusak citra brandnya dokter atau kita mungkin? Ya pastilah ya, pasti kan kalau misalnya brand kan kita pengen jaga dengan baik ya pasti ya. Selagi ada masalah huru hara yang kita minta diselesaikan terlebih dahulu. Apakah sudah ada maksudnya cancel ini gimana tanggapan di sana? Apakah memang sempat kayak responnya sudah mungkin dari pihak sana? Saya nggak tahu kalau itu karena kita pakai manajemen kita sendiri. Tapi dari manajemen sudah fix di cancel kok semuanya. Dan saya pikir juga Mas DJ-nya juga harusnya sudah paham, mengerti juga suasananya bagaimana. Mungkin dokter sendiri ada komentar mengenai permasalahan DJ-nya sendiri gimana dok? Mungkin ada komentar tanggapan gitu? Ya sangat menyayangkan sih. Kenapa? Diduga menjadi pelaku dari Ya sangat menyayangkan kejadiannya, sangat disayangkan, tidak bertanggung jawabnya juga sangat disayangkan, yang katanya ada proses pengancamannya juga sangat disayangkan, itu aja sih.
lebih ke pengancamnya itu kayak takut yang disayangkan dokter mungkin kayak Semuanya lah, aku pikir melakukan itu juga kan suatu hal yang salah, suatu hal yang tidak baik ya, terlepas dari apapun itu. Jadi aku sangat menyayangkan aja sih, soalnya kan kalau misalnya kita expose di podcast manapun atau di berita manapun kan tidak menjadi contoh yang baik untuk masyarakat. artinya memang harus diselesaikan dulu dari pihak DJ-nya dengan sang perempuan itu atau gimana? Ya, kalau menurutku diselesaikan baik-baik lah. Itu aja. Sebanyak. Audio Jungle.